Halo, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini atau video yang bisa rekan-rekan lihat, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu paper manajemen proyek, yaitu dengan judul rapat online dalam komunikasi manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Oni Prabowo. Nah, ada anggota tim saya yang lain, yaitu Arti Januantoro dan Krishna Dewa Brata, yang akan menjelaskan dalam season yang berbeda. Nah, dalam pengantar di sini, kita menggarisbawahi di sini adalah rapat online dalam komunikasi manajemen proyek. Seperti yang rekan-rekan ketahui, dalam suatu proyek diperlukan suatu metode khusus untuk mengelola, memanage suatu proyek supaya antara input, proses, dan output sesuai dengan visi dan tujuan dari proyek tersebut. Dalam hal itu, kami menekankan di sini ada komunikasi yang elemen yang paling penting. Komunikasi adalah salah satu elemen penting dalam penyelesaian suatu proyek. Proyek yang ditangani dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan teknikal tinggi belum tentu menjamin bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam prakteknya, dalam proyek, meeting dilakukan dengan cara temu muka langsung. Paper kami membahas bagaimana meeting ini digantikan dengan meeting yang modern. Sebelumnya kita tahu komunikasi yang kita lihat, ini zaman purba, zaman nenek moyang kita atau nenek moyang Anda, ya. Ini terus ada pakai burung, ya. Pertama pakai asap, lalu pakai burung, lalu ada sandi Morse. Akhirnya ada muncul radio, telepon, fax, handphone, internet, email, sampai yang sekarang ini adalah Android kalau kita lihat, ya. Nah, selanjutnya apa? Kita nggak tahu. Itu perkembangan zaman. Nah, sebelumnya jangan salah fokus, ada wanita cantik di belakang saya. Tetaplah pandang saya. Jadi itu sebagai penyegar, ya, Bu. Nah, manajemen komunikasi proyek, kita akan membahas apa sih manajemen komunikasi proyek, yaitu adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan di bagian, disimpan, dan diatur dengan tepat pula, gitu. Nah, kalau kita tahu ancaman terbesar bagi banyak proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Budaya kita tidak menggambarkan profesional IT sebagai komunikator yang baik. Setuju nggak kalau banyak orang IT yang gitu? Nah, itu adalah tantangan buat kita sendiri. Tetapi dalam komunikasi ini ada semacam meeting internal konsolidasi. Kalau kita tahu untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum ke klien, kita harus meeting internal dulu. Nah, nyatanya meeting internal biasanya melalui temu muka langsung, terus rapat lah, pokoknya ada jadwal. Cuma di situ ada masalah. Bagaimana kalau orang-orangnya terpencar? Satu di mana? Surabaya, satu di Jakarta, satu di tempat yang lain. Atau satunya masih di tempat tidur baru bangun. Nah, kita nggak tahu. Nah, sebenarnya rapat itu apa sih gunanya? Ada yang tahu? Nah, ya, yang angkat tangan. Nah, rapat adalah salah satu cara dalam proyek untuk menyelesaikan dan menyelaraskan persepsi. Rapat menjadi salah satu jalan yang efektif untuk membangun komunikasi antar tim. Cuma dalam prakteknya rapat dalam manajemen proyek, ya, kembali lagi dilakukan dengan cara tatap muka. Nah, maka dari itu, dengan perkembangan teknologi yang ada, bagaimana rapat itu dilakukan dengan cara online? Ada yang tahu?
apa itu rapat online. Nah, sebelum saya bahas itu, coba mari kita bahas komunikasi dalam manajemen proyek. Nah, ini beberapa menurut survei yang dilakukan jurnal tertentu ini, inilah penyebab proyek itu gagal. Salah satunya adalah komunikasi yang buruk antar tim. Ini nomor pertama. Planning yang gagal atau resource yang ya itu termasuk masih bisa di belakangkan, tapi yang paling utama adalah komunikasi. Kalau komunikasi berjalan jelek, nah itu proyek ini dia faktor yang paling besar. Karena gini, kita bahas masalah komunikasi dalam proyek, berbicara terlalu banyak daripada mendengar. Lalu komunikasi yang cenderung tertulis, BBM, email ketimbang face to face. Nah, ini dia tantangannya. Lalu seorang itu jadi yes man atau yes girl, padahal nggak bisa, tapi ya yo wae. Lalu memberikan terlalu banyak informasi yang terlalu detail, nggak perlu, itu teknikal ya. Lalu tidak meminta feedback masuk dalam setiap komunikasi. Selanjutnya membuat pernyataan yang kontroversial tanpa melakukan sesuatu yang mendasar terlebih dahulu. Ngomong dulu tapi tanpa dipikir. Lalu sering berbohong atas statement. Kadang ini karena maksud tertentu, ada sisi politiknya. Nah, bagaimana masalah-masalah komunikasi itu tertentunya dalam rapat ya bisa digantikan dalam rapat online. Nah, ini masalah selanjutnya, mengabaikan audiens, mengumumkan hasil, dengan format cara. Contoh sederhana, cara berkomunikasi staff dibawa ke customer. Nggak bisa dong, customer misalnya dimarah-marahin, ke staff ya oke lah marah-marah, tapi ke customer nggak bisa. Lalu mengabaikan faktor motivasi audiens, dan sampai tidak membuat resume sebagai penegasan dalam tiap komunikasi gitu. Nah, gini, sebelum ke rapat tradisional yang akan dijelaskan rekan saya memberikan gambaran bagaimana komunikasi dalam proyek harus dibuat dengan efektif dan efisien. Manajemen komunikasi yang baik adalah manajemen yang memberikan kemampuan dua arah, yaitu sang penyampai dan penerima. Di situ ada feedback. Bagaimana rapat yang tradisional ini dibangun lalu dikembangkan dengan rapat online. Sekian dari saya, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan. Oke, dalam hal ini saya akan menjelaskan masalah komunikasi dalam manajemen proyek. Yaitu poin yang pertama adalah mengembangkan kemampuan audiens. Untuk poin yang kedua adalah proses yang membingungkan tanpa hasil. Untuk poin yang ketiga, menggunakan format, cara dan style yang keliru dalam berbagai tujuan komunikasi di proyek. Contohnya sederhana adalah cara berkomunikasi ke staff kemudian dibawa ke bagian customer. Kemudian untuk yang poin yang ketiga adalah mengabaikan faktor motivasi audiens dalam berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi itu audiens harus dimotivasi agar dapat fokus dengan manajemen proyek tersebut. Kemudian yang kelima adalah salah menentukan prioritas dalam berkomunikasi. Jadi apabila berkomunikasi harusnya prioritas yang pertama itu dikedepankan, jangan terlalu bertele-tele dalam saat berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah memimpin rapat tidak efektif, terlalu lama, porsi memotivasi atau mengarahkan lebih lama daripada pembahasan esensi materi rapat, hingga kekeliruan menentukan jawaban rapat. Kemudian selanjutnya bermaksud memotivasi, namun yang terjadi adalah menjatuhkan semangat kerja. Jadi apabila motivasi terlalu berlebihan, maka dapat menurunkan semangat kerja suatu audiens. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuat resume sebagai penegasan dalam tiap komunikasi. Jadi apabila suatu resume dalam komunikasi harus ditegaskan apa-apa yang jadi pokok pembahasan.
menjelaskan rapat tradisional. Rapat tradisional yaitu rapat yang menggunakan komunikasi langsung dengan cara bertatap muka atau face to face antara satu dengan yang lain. Kebutuhan rapat tradisional tersebut meliputi yang pertama adalah hard copy. Hard copy biasanya berupa buku yang di dalam terdapat tema atau bahasan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Yang kedua adalah proyektor. Proyektor adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu grafik, gambar atau tema atau tulisan-tulisan dalam pokok bahasan yang akan dibahas pada rapat tersebut. Yang ketiga adalah audiens. Audiens adalah anggota yang ada dalam rapat tersebut. Yang terakhir adalah tempat dan ruangan. Tempat dan ruangan tersebut digunakan untuk sebagai tempat untuk berdiskusi dalam rapat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari rapat tradisional. Yang pertama adalah memahami lebih jelas dalam rapat. Jadi apabila rapat dilakukan dengan cara face to face atau tradisional atau bertatap muka langsung, maka materi rapat yang akan dijelaskan semakin dapat tersampaikan kepada audiens. Jadi audiens lebih dapat mengerti apa pokok bahasan dalam rapat tersebut. Kemudian yang kedua, dengan face to face dapat lebih fokus. Jadi apabila saya bertatap muka atau face to face, audiens dapat lebih fokus untuk memahami apa isi dari rapat tersebut. Yang ketiga adalah pendapat lebih mudah direspon dan merespon. Jadi apabila ada pendapat dari audiens lain dapat saling merespon dengan cepat. Kemudian apabila ada perdebatan dapat diselesaikan dengan cara lebih cepat, untuk menunjuk siapa dulu yang akan berpendapat terlebih dahulu. Dalam rapat tradisional, selain ada kelebihan juga terdapat kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama adalah biaya infrastruktur yang cukup besar. Jadi dalam rapat tradisional tersebut membutuhkan biaya infrastruktur yang cukup besar seperti pengadaan meja, kursi, kemudian sound system atau proyektor. Itu sangat menambahkan kos bagi penyedia rapat. Kemudian untuk yang kedua adalah memerlukan persiapan tempat. Jadi tempat yang digunakan untuk rapat tersebut harus dapat memenuhi jumlah anggota rapat. Jadi apabila ada 100 anggota rapat, maka tempat itu harus menampung 100 lebih anggota rapat. Kemudian untuk yang ketiga adalah waktu pelaksanaan tidak fleksibel. Jadi apabila suatu rapat dijadwalkan pada suatu waktu tertentu, maka peserta lain apabila tidak dapat hadir dalam waktu tersebut, maka dianggap tidak bisa mengikuti rapat tersebut atau dianggap gugur karena suatu rapat apabila sudah dijadwalkan maka tidak akan dapat diundur atau diulang lagi seperti semula. Saya akan menjelaskan mengenai rapat online. Berkembangnya teknologi informasi ternyata juga memberikan dampak yang positif untuk dunia permeetingan atau perapatan. Teknologi tersebut menghasilkan sebuah software yang sering kita sebut sebagai video conference yang dapat membantu kita melakukan rapat secara online. Berikut adalah alat-alat atau tools yang diperlukan untuk melakukan rapat online. Yang pertama adalah personal komputer. Personal komputer adalah alat utama di mana alat-alat yang lain akan dijalankan. Kedua adalah kamera. Kamera adalah alat pengambil gambar yang berfungsi untuk menangkap wajah dari setiap peserta meeting. Ketiga adalah mikrofon. Mikrofon ini berfungsi sebagai alat penangkap suara yang akan didapat dari setiap peserta meeting. Yang keempat adalah software video conference. Software yang sering kita sebut sebagai video conference ini adalah alat perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan kamera dan mikrofon dan mendistribusikan data tersebut ke setiap anggota meeting yang menjalankan video conference ini. Terakhir ada internet. Internet merupakan bagian penting dalam mendistribusikan data yang ditangkap oleh kamera dan mikrofon. Semakin bagus atau cepat kualitas internet, maka akan semakin bagus pula kualitas suara dan gambar yang diterima oleh setiap anggota rapat. Berikut adalah kelebihan dari rapat online dibandingkan dengan rapat tradisional. Poin pertama adalah waktu yang fleksibel. Mengapa dikatakan fleksibel? Bayangkan jika ada 10 anggota rapat
yang berada pada 10 negara yang berbeda, dan setiap dari mereka memiliki jadwal yang padat. Mereka harus meluangkan waktu untuk naik pesawat, untuk menghadiri rapat, pulang pergi, yang paling tidak menyita waktu 4-5 jam untuk persiapan di bandara. Dengan bantuan video conference, hal tersebut tidak perlu terjadi. Hanya dengan menyalakan personal komputer, maka dapat langsung memulai rapat. Masih pada kasus yang sama, apabila 10 anggota rapat tersebut harus naik pesawat untuk berkumpul pada satu tempat yang sama, maka dapat dihitung berapa biaya tiket yang harus dikeluarkan untuk 10 anggota tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan dari rapat online. Poin pertama adalah infrastruktur yang mahal. Infrastruktur yang mahal merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan sebagai kekurangan. Untuk dapat memulai menggunakan rapat online ini, diperlukan minimal sebuah personal komputer yang paling tidak memiliki 4 komponen yang kita sebutkan yang kita bahas tadi. Paling tidak, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah personal komputer yang dimaksud tadi adalah 3 juta. Angka ini relatif mahal jika diimplementasikan kepada perusahaan skala kecil. Poin kedua adalah kelemahan dari rapat online adalah hasil dari kualitas gambar dan suara sangat bergantung pada kualitas internet. Sehingga jika kualitas internet yang dipakai tidak bagus, maka akan sering jadi putus-putus dan informasi yang seharusnya disampaikan dengan baik harus dikatakan berulang dan bahkan akan terjadi miskomunikasi. Kesimpulan, pada manajemen proyek, hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah resource dan waktu. Diharapkan dengan menggabungkan 2 alternatif jenis rapat yang kita sebutkan tadi, tradisional dan online, penggunaan biaya dan waktu rapat dapat diminimalkan. Untuk pengaplikasiannya tergantung berdasarkan kebutuhan dan kondisi persebaran peserta rapat. Apabila tidak ada hambatan untuk melaksanakan suatu rapat dalam satu ruangan yang sama, maka rapat tradisional lebih baik daripada rapat berbasis online, seperti rapat untuk manajemen proyek yang sifatnya sangat terperinci dan membutuhkan pendapat yang banyak untuk mengerjakan suatu proyek. Dan sebaliknya, jika terdapat hambatan terhadap peserta rapat untuk dapat berkumpul pada satu ruangan yang sama, dan rapat tersebut bersifat penting, mendesak, maka rapat online dapat menjadi pilihan yang lebih baik dikarenakan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Biasanya rapat ini dilaksanakan dalam proyek berbasis IT, dikarenakan dalam proyek IT, silang pendapat tidak terlalu banyak dan lebih menitikberatkan pada source code, source project atau soft project. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.